Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi dengan channel Teguh Marifat dalam bahasan metodologi agama perspektif eksakta ilmiah wa amaliyah. Masih dalam edisi ngaji kitab Khotim. Kali ini sesi kelima. Sesi kelima kita akan bahas atau mengulik masih tentang kitab Khotim, bahwa kitab Khotim itu ya intinya adalah kitab kesadaran, bukan kitab tertulis, bukan kitab tulisan atau buku, yaitu kesadaran, bahwa hakikat atau inti manusia adalah kesadaran akal, kesadaran qalbu, dan kesadaran ruh, yang nanti akan banyak berbicara antara dengan rumus-rumus eksaktanya itu fisika dan metafisika. Sebenarnya kalau kita bahas tentang kesadaran akal, rasa atau qalbu atau nafsu dan ruh, maka itu pun sebenarnya sudah merupakan metafisika, karena tidak ada kalau dibedah dalam tubuh kita, jasad kita, rangka kita itu adanya akal, yang ada adalah otak. Kemudian demikian juga qalbu, yang ada adalah qalbu, lalu tidak ada qalbu, organ namanya qalbu. Maka akal pun sejatinya adalah metafisika, begitupun qalbu, apalagi adalah roh itu sendiri. Kali ini kita akan mempersempit pembahasan, walaupun nanti ke semuanya dari sesi 1 sampai dengan sesi 7 atau 8 nanti kita belum tahu persis. Semua sesi itu kita tetap akan bicara tentang kitab, masih membuka cara membaca atau presuposisi kaitannya dengan Khotim dan kitab Khotim. Nanti akan bersambung dari 1 sampai 8, walaupun insya Allah itu bisa supaya untuk mempermudah atau mempersederhanakan dalam kita memahami atau mengkognisi. Kali ini kita akan berbicara atau membahas pada sesi kelima ini mengenai beragama yang bertuhan Khotim versus beragama yang bertuhan baru. Karena dalam praktek beragama itu mutlak bertuhan. Arti bertuhannya itu mutlak. Persoalannya, apakah bertuhan yang mutlak atau bertuhan yang baru? Sekali lagi, bertuhan itu mutlak. Persoalannya, apakah bertuhan Khotim atau bertuhan baru, atau bertuhan mutlak atau bertuhan relatif, itu persoalannya. Siapapun di antara kita itu pasti bertuhan. Karena tidak ada gerak ini yang tidak berorientasi atau bertujuan. Ketika gerak itu pasti bertujuan dan berorientasi, maka sejatinya yang menjadi kiblat orientasi atau tujuan itu adalah sebagai Tuhan atau sebagai Tuan yang memandu, mengarahkan,
bahkan kooptasi supaya langkah demi langkah itu sampai kepada tujuan itu. Jadi bisa disebut nanti adalah tujuan itu sebagai orientasi Tuhan atau alamat Tuhan atau ordinat Tuhan atau kiblatnya Tuhan. Jadi sejatinya tidak ada manusia yang tidak bertuhan. Karena sepanjang manusia itu masih hidup dan bergerak, itu adalah dia sedang bertuhan. Nah, rumus ini sebenarnya menyederhanakan dari pengertian dalam ayat Quran surat Dzariyat 56, "Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni," kata Allah ya. Liya'buduni. Jadi setiap manusia itu pasti berstatus atau sedang menjalankan tindakan kegiatan liya'buduni, yaitu beribadah kepada Tuhan atau Allah. Jadi tidak ada yang tidak beribadah. Wa khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu. Tidak lain bagi jin dan manusia kecuali adalah beribadah. Nah, beribadah itulah kategorinya secara bahasa agama adalah bertuhan. Dan bertuhan. Nah, pada kali ini tadi kita membahas tentang beragama yang bertuhan mutlak versus beragama yang bertuhan relatif, atau beragama yang bertuhan qadim, mana qadim adalah baku mutlak dan kekal yang tiada berawal tiada berakhir, dia juga yang awal dia juga yang akhir, versus Tuhan yang baharu yang tersekat ruang dan waktu. Sekat ruang dan waktu. Nah, beragama karena melakukan tindakan dan perbuatan demi perbuatan, yang mana perbuatan-perbuatan itu sejatinya awalnya adalah perbuatan yang ditetapkan oleh Allah, dituntunkan oleh Allah. Jadi tidak ada manusia yang menciptakan perbuatan sendiri kecuali itu pertama-tama adalah dituntun oleh Allah, tentunya melalui Rasulnya. Ya, karena tidak mungkin Allah langsung berkalam berjalin dan menuntut pada manusia langsung, karena seperti dimensional berbeda, maka mesti lewat Rasul. Rasul itulah penghantar, penghubung, penyambung antara manusia di dimensi yang serba materi ini, serba tersekat ruang dan waktu ini, dengan Allah yang tidak tersekat ruang dan waktu, yang laisa kamislihi sayun, atau bahasa Jawanya tan keno kinoyopo, tidak dapat diserupapkan dengan sesuatu apapun. Dapat dengan sesuatu apapun. Nah, beragama itu adalah praktek-praktek di dunia, praktek-praktek di dunia yang kalau disederhanakan lagi tidak serta-merta bahwa itu beragama adalah bertuhan secara deskriptif, walaupun secara realistik, secara praksisi pasti beragama itu bertuhan, persoalannya bertuhan mutlak atau bertuhan baru. Ketika bertuhan baru inilah banyak variabel atau variasi-variasi bertuhan, malah kadang-kadang ada yang menyatakan tidak bertuhan. Ya. Kalau pakai rumus surat Dzariyat 56 tadi, maka tidak ada manusia yang tidak bertuhan. Nah, rumus sederhananya, beragama yang bertuhan qadim, bahwa beragama dan bertuhan itu adalah mutlak. Persoalannya adalah apakah Tuhannya Tuhan mutlak atau Tuhan relatif, Tuhannya Tuhan qadim atau Tuhan baharu. Nah, beragama adalah praktek tindakan, perbuatan, perilaku, adab dan peradaban manusia di dunia itu, kalau kita mengintip di antara surat Rum antara ayat 28 sampai 31 ya, beragama itu terutama dispesifikkan dalam hal beragama, dalam hal pembagian
sumber-sumber daya ekonomi, yaitu disebut dengan fima rozaknakum, ya, fima rozak, tapi dalam hal apa yang kami rezekikan kepada kita. Rezeki itu adalah gambarannya tentang faktor-faktor atau sumber daya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup di dunia. Kalau kita ngintip di mulai surat Rum, pada surat Rum mengenai ayat 2831, ya, beragama dalam hal untuk pembagian sumber daya ekonomi atau faktor-faktor ekonomi, yaitu untuk kebutuhan manusia yang sifatnya keduniaan atau serba materi ini adalah dalam bentuk suroka atau musyarakah atau kesetaraan, ya. Jadi tidak ada pembedaan. Yang dikatakan Allah membuat perumpamaan bagi kalian di antara golongan kalian, ya. Dzarabalakum min anfusikum, itu membuat perumpamaan. Dzarabalakum amsala min anfusikum, membuat perumpamaan bagi kalian suatu model atau masal di dalam kalangan kalian semuanya. Walaupun ini dengan kata pertanyaan, halakum min surokai, halakum mimma malakat aimanukum min surokai fima rozaknakum fahukum fa'antum fihi sawa'un. Adakah ya bagi kalian apa yang menjadi tanggungan kalian, ya, malakat aimanukum, ya, tanggungan kalian. Kalau sekarang ya bisa namanya anak, bisa namanya anak buah, bisa namanya karyawan, bisa namanya guru yang bekerja di lingkungan kalian, yang satu dan lain hal orientasinya adalah untuk memperoleh sumber daya ekonomi, yaitu fima rozaknakum fa'antum fi sawa, padahal di antara kalian dalam hal distribusi atau faktor-faktor ekonomi atau sumber ekonomi adalah setara. Jadi ada persekutuan dalam hal untuk mendapatkan atau memperoleh rezeki, persekutuan suroka, ya, musyarakah, kesetaraan, persekutuan. Dalam persekutuan kesetaraan itu di antara kalian itu adalah setara, tidak ada pembedaan, ya, setara. Fahum fi sawaun, dalam hal itu kalian fa'antum fi sawaun, nah, kalian adalah setara, sama. Jadi dalam pembagian rezeki adalah terbentuk atau teratur, tersistem, adalah semua kesetaraan di antara para serikat-serikat, yang itu serikat, meskipun serikat itu adalah bagian dari tanggungan kalian, ya. Mungkin dalam bahasa ekonomi tanggungan kalian ya enak sekali, ya, bisa menjadi buruh, karyawan, ataupun tanggungan, semuanya tanggungan kalian. Itu kesetaraan. Jadi beragama atau beraktivitas dalam rangka kebutuhan dunianya menurut Tuhan adalah terjadi kesetaraan, ya, kesamaan. Itulah beragama dengan beragama dengan bertuhan, ya, bertuhan yang mutlak. Jadi menurut Tuhan yang mutlak, Tuhan yang laisa kamitslihi adalah dalam beragama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, itu adalah terjadi kesetaraan atau surokah atau musyarakah atau persekutuan atau kesetaraan, ya. Jadi surokah itu adalah persekutuan atau syarat persekutuan adalah kesetaraan atau kesamaan, ya, kesamaan kedudukan dan lain sebagainya dengan nama-nama itu. Wa antum fi sawaun, nanti kuncinya itu fima rozaknakum wa antum fi sawaun, ya. Itu kuncinya. Jadi kuncinya adalah fa antum fi, sehingga tidak ada perbedaan kemampuan ekonomis di antara para para istilahnya para
yang ikut ambil bagian, yang ikut ambil bagian dalam hal proses ekonomi, proses produksi dan distribusi ekonomi harus terjadi kesetaraan, itu kata kuncinya, itu kata kuncinya. Nah ini karena apa namanya, dalam hal pembagian ekonomi yang terjadi seperti sekarang ini, ya ada terjadi disparitas atau perbedaan kesetaraan. Walaupun itu pun ada teorinya, tapi teorinya bukan serta-merta dari diambil dari pertuhan yang mutlak, tapi barangkali teorinya diambil dari pertuhan yang relatif, pertuhan yang baharu. Maka di sini saya membedakan antara beragama dengan pertuhan mutlak dan beragama dengan pertuhan relatif. Karena akan terjadi perbedaan. Nah, dalam hal pembagian faktor-faktor atau sumber daya ekonomi, sekali lagi, fima rozaknakum wa antum fihi sawaun, maka atau padahal di antara kalian semua adalah setara atau sama, ya, setara atau sama. Nanti kiranya perlu cari kisah-kisah dulu pada zaman Rasulullah, walaupun tidak banyak diungkap karena ini seolah-olah tidak dibuka secara lugas, secara vulgar, supaya terjadi disparitas atau kesenjangan atau hierarki pembagian faktor-faktor ekonomi atau sumber daya ekonomi. Itulah tentunya teori, deskripsi, narasi yang dipakai adalah yang terjadi adalah terjadi hierarki, bukan terjadi kesetaraan atau sawaun atau musyarakah atau perserikatan atau bermasyarakat. Setara masyarakat itu dari kesetaraan. Nah, itulah yang intinya ada di situ. Jadi ada pada faktor berdaya ekonomi itu ada dari kesetaraan. Adapun beragama dalam hal non ekonomi yang sifatnya itu adalah pengabdian, apa namanya, ibadah itu memang sifatnya adalah kalau dalam surat apa ya, surat 13 apa ya, dan surat 13 itu kira-kira perumpamaannya atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, ya, wa ulil amri minkum. Dalam surat Nisa 59, inna akramakum indallahi atqakum. Memang terjadi perbedaan hierarkis kalau dalam hal ibadah, ubudiyah atau berbakti kepada Tuhan, berbakti kepada sama, terjadi hierarkis, ya. Jadi ekonomi tadi itu setara, kalau beribadah itu jadi hierarkis, ya, terjadi hierarkis perbedaan karena sesuai dengan makom takwanya. Maka rumus yang digunakan dalam hal beribadah itu adalah atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, harus taat kepada sang pemimpin, harus taat pada sang pemimpin. Nah, dalam beribadah harus terjadi hierarki, harus ada yang memimpin dan dipimpin, ya, memimpin dan bukan kesetaraan karena sesuai dengan makom takwanya, Nah, di sini terjadi perbedaan dalam hal beribadah, ya, dalam hal beribadah itu terjadi ada hierarki. Nah, terjadi hierarki. Yang kita lihat sekarang ini kita tidak bisa membedakan dalam hal beribadah atau dalam hal pembagian sumber daya ekonomi, semua dicampur jadi satu, harus ada hierarkinya, Inilah persoalan sehingga membuat kalau nanti terjadi perbedaan hierarki dalam hal rezeki, maka ada golongan kaya dan golongan miskin. Maka disitulah terjadi apa namanya perbedaan, ya, terjadi perbedaan. Nah, dalam hal beribadah atau bertuhan itu memang wajib ada hierarkinya karena sesuai dengan makom takwanya, sesuai dengan makom takwa yang paling tinggi takwanya, berarti itulah yang menjadi simbol tertinggi
yang menjadi panutan dari makom-makom di bawahnya. Disinilah terjadi hierarkinya, karena bahwa hati Allah wa ati rasuka ulil amrikum. Jadi harus ada ulil amri, orang yang bisa memerintah, ya, yang bisa memerintah. Baik nanti memerintah dalam hal beragama maupun memerintah dalam hal bertuhan. Jadi memerintah dalam hal bertuhan juga harus ada pihak atau sosok yang menjadi panutan atau menjadi tuntunan, ya, menjadi tuntunan, menuntun yang lain. Di sini agak sangat tipis sekali perbedaannya kalau kita belajar dari kitab Qadim, karena untuk sampai kepada Tuhan itu mesti ada sosok tunggal yang menghantar kepada Tuhan, ya, hantar kepada Tuhan sampai kepada Tuhan, karena tidak mungkin manusia itu berjalan langsung. Tidak semua manusia bisa berjalan langsung dengan Tuhan kecuali lewat wahyu yang sifatnya metafisika, dan yang bawa adalah seorang rasul. Di sini perbedaannya ada di sini. Dalam hal aspek bertuhan atau di luar pembagian atau bagian sumber daya sumber ekonomi, itu wajib terjadi adanya hierarki, ya, dan itu tidak boleh berserikat, ya, tidak boleh berserikat. Beda tadi dengan faktor ekonomi, wajib berserikat, kesetaraan. Kalau dalam hal bertuhan itu tidak boleh berserikat, ya, tidak boleh ada Tuhan yang lain, harus ada faktor yang tunggal. Nah, di sini kita mengulik atau menelaah menelusuri perjalanan ruh, ya, perjalanan metafisika. Ternyata dalam proses perjalanan itu tidak bisa terjadi kesetaraan. Disinilah hukumnya. Makanya kalau musyrik itu dalam hal bertuhan itu dosa yang tidak terampunkan, ya. Jadi dosa yang tidak mungkin diampuni adalah doa musyrik dalam hal bertuhan, ya, dalam hal bertuhan. Nanti kita lihat pada antara surat Rum mulai 2831, surat Zariyat 56, surat surat 13, dan surat Nisa 55 tidak salah itu. Atiullah wa ulil amri minkum. Jadi rumus bertuhan itu adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiap manusia pasti bertuhan. Hanya masalahnya bertuhan dengan Tuhan yang mutlak atau bertuhan dengan Tuhan yang relatif, atau bertuhan dengan Tuhan Qadim, atau bertuhan dengan Tuhan Bahar, ya, Tuhan Bahar. Dan Tuhan nanti menggunakan rumus metafisika dan fisika. Tuhan yang sifatnya metafisika itu berada di balik Tuhan yang sifatnya fisika. Tuhan Baharu berada di balik, Tuhan Qadim berada di balik Tuhan Baharu. Karena untuk berjalin dengan Tuhan itu lewat penghantar atau perantara adalah yang diutus oleh Tuhan, yang secara umum namanya, fungsinya adalah Rasul, sebagaimana surat Surah 51, ya, tidak langsung harus lewat Rasul. Inilah membedakan. Jadi kalau mengenai bertuhan, setiap manusia pasti bertuhan. Hanya masalahnya bisa nggak mengkategorikan itu bertuhan yang mutlak atau bertuhan yang baharu. Walaupun bertuhan mutlak berada di balik Tuhan baharu. Tapi kalau Tuhan baharu yang tidak berjalin dengan Tuhan mutlak, maka itulah kita terjadi keterputusan hubungan dengan Tuhan. Kok bisa terjadi putus? Ya bisa-bisa saja. Nanti kalau kita mengenai satu perjalanan bisa aja terjadi keterputusan atau bahkan terjadi operasi. Saya kira banyak contoh, ya. Nanti kalau saya contohkan di sini sekarang rasanya kurang tepat kalau sekarang, walaupun saya bisa memberikan contohnya. Tapi nanti di perjalanan di agak tengah-tengah saja, mungkin kita bisa memberikan contoh bagaimana mungkin yang dari sononya asli kemudian bisa berubah. Kira itu hal yang sangat mungkin terjadi karena sangat tergantung
dari manusianya itu sendiri. Yang nanti pada sesi berikutnya kita akan bicara bahwa dalam perjalanan Qadim, kesadaran kitab Qadim maupun kitab Mushaf yang kemudian dibacakan menjadi kitab Mushaf, itu hakikatnya pada adalah perjalanan orang per orang, ya, pada adalah perjalanan kesadaran orang per orang. Jadi hanya per orang per orang. Yang karena itu ada orang yang sudah sempurna, kamil mukamil atau sudah paripurna, maka itu menjadi contohnya, menjadi suri tauladannya. Jadi pada akhirnya itu mencerminkan perjalanan orang per orang untuk sampai kepada Tuhan. Nanti ada makomnya menurut sunnah Nabi Adam, makom Nabi Idris, makom Nabi Nuh, sampai makom Nabi Ibrahim, dan terakhir makomnya Nabi Muhammad. Ya. Itulah perjalanan orang per orang. Itu nanti akan kita bahas sedikit banyak tentang perjalanan Qadim. Sejatinya adalah perjalanan orang per orang. Demikian juga yang dirangkum, yang dikodifikasi menjadi kitab Mushaf Al-Quran, itu sejatinya merangkum perjalanan orang per orang. Ya. Tiap orang akan berbeda-beda ketika menjelajahi atau menjalani atau menapai perjalanan itu sendiri, yang tidak serta-merta dapat dinyatakan sebagai salah atau benar, tapi hanya tercapai atau tidak tujuan yang dicanangkan. Itu saja kata kuncinya, bukan masalah benar dan salah, tapi sampai apa tidak, ya, sampai apa tidak. Demikian untuk sesi kelima ini, ya, yang ingin kita sampaikan sebagai sebuah review pribadi, bahwa setiap manusia itu mutlak bertuhan, pasti bertuhan. Persoalannya, apakah bertuhan dengan Tuhan yang mutlak, atau Tuhan yang qadim, atau bertuhan dengan Tuhan yang relatif, yang tersekat ruang dan waktu, atau bertuhan dengan Tuhan baharu. Pasti bertuhan, ya. Hanya perbedaannya itu bertuhan yang mutlak atau bertuhan yang baharu. Kemudian dalam hal beragama itu ada terjadi dua hal, yaitu dalam hal pembagian rezeki atau faktor-faktor ekonomi itu wajib terjadi kesetaraan dalam surat Rum 28-31. Namun dalam hal beribadah harus terjadi hierarki, karena harus ada yang ditunjuk berstatus sebagai ulil amri minkum, karena tidak mungkin manusia akan langsung kepada Tuhan kecuali lewat ulil amri minkum. Itu kata kuncinya, ya, kata kuncinya untuk sesi kelima ini. Demikian sebagai penghantar lagi untuk supaya kita bisa membaca kitab Qadim dalam episode ngaji kitab Qadim dalam pembahasan metodologi agama perspektif tasawuf eksakta, ya, tasawuf eksakta, ya, itu dia tahu eksakta yang ilmiah wa amalia. Mudah-mudahan bermanfaat. Ilahi anta maksudi wa ridho kamatubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.